warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah. Salawat salam semoga dilimpah curah kepada Nabi kita, tauladan hidup dan kehidupan kita, uswah dan qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur tiada hentinya kepada Allah yang tiada henti Allah memberikan nikmat kepada kita yang tidak terbatas. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau berusaha menghitung nikmat Allah, niscaya tidak akan bisa menghitungnya. Kita masih diberi nikmat sehat, nikmat kuat, sehingga masih bisa hari ini melaksanakan ibadah-ibadah kita kepada Allah. Terlebih lagi juga nikmat iman dan Islam yang tidak semua diberi, tidak semua memiliki, dan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema kita hari ini insya Allah ya tentang siap ganti status, Masya Allah ya. Tapi ini bukan ganti status HP ya, karena kalau ganti status HP mungkin bisa tiap hari ya. Jadi karena Senin ini kajian fikih dan spesial hari ini adalah fikih munakahat, fikih tentang pernikahan ya. Insya Allah nanti kita undang Bang Riko Atmaka yang juga sudah hadir di Zoom. Sebelum kita undang beliau, izinkan mungkin saya memberikan pengantar ya tentang bagaimana kita sebagai seorang muslim menyikapi pernikahan ini. Tidak hanya sekedar pemenuhan secara biologi sebagai manusia saja, sebagai insan hamba Allah, tetapi juga dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis Rasulullah, menikah ini satu kewajiban, perintah Allah. Min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Dan dari sebagian tanda-tanda kebesaran Allah, min ayatihi, Allah dari ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menjadikan berpasang-pasangan litaskunu ilaiha, agar kalian tentram di dalamnya. Artinya dengan berkeluarga, dengan menikah menjadikan seseorang mendapatkan ketentraman dalam hidupnya, dan itu menjadi jalan untuk sampai ke surganya Allah nanti. Itu yang diharapkan. Kemudian juga banyak hadis Rasulullah SAW yang memotivasi buat kita betapa ini adalah bagian dari ibadah dan sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah. Sampai Rasulullah bersabda yang saya kira hadis ini semua sangat kenal ya. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ya mungkin bagi yang baru menikah atau sudah menikah, pernah menikah, hadis ini sering dibacakan oleh para penghulu gitu ya. Nikahu sunnati, nikah itu sunnahku, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka bukan golonganku, bukan umatku. Jadi umat Rasulullah harus menikah mengikuti sunnah Rasulullah ya. Dalam hadis lain juga Rasul bersabda, ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'at falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahfadhu lil farj fa illam tastati fa bisyam. Nah, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari ya. Dalam hadis itu Rasul bersabda, ya masyarus syabab, ini seruannya kepada para pemuda, wahai para pemuda. Nah tentunya kalau konteks ayat Quran, konteks hadis disebut pemuda, pemudi termasuk ya. Sebagaimana orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang beriman laki-laki, perempuan termasuk begitu. Nah di situ pun kalimatnya Rasulullah SAW bersabda kepada syabab ya, para pemuda, man istata'a minkumul ba'at falyatazawwaj. Siapa di antara kalian yang sudah waktunya, sudah siap, sudah usianya cukup, begitu sudah memungkinkan, falyatazawwaj, maka hendaklah menikah. Kenapa? Karena dengan menikah itu aghaddu lil bashar, akan lebih menjaga pandangan, wa hafadhu lil farj, dan juga akan menjaga kemaluan ya, sehingga
terbebas, terhindar dari perzinahan, terhindar dari dosa-dosa diakibatkan oleh mata ataupun oleh anggota tubuh yang lainnya. Nah, sehingga ini menjadi hal yang sangat penting dalam Islam. Nikah sekali lagi tidak sekedar pemenuhan biologis saja, pemenuhan kebutuhan kehidupan saja, tetapi juga menjadi jalan bagaimana ibadah kita kepada Allah. Bahkan dalam hadis Rasul menyebutkan nisbudin, ya. Nisbudin itu apa? Setengah agama. Jadi bagi yang bujangan, bagi yang belum menikah, iwan maupun awat, laki-laki maupun perempuan, kemudian tidak menikah, belum menikah, maka tidak bisa dikejar, tidak bisa mengejar orang yang sudah nikah karena dia hanya punya setengahnya. Nah, jadi setengahnya ini sempurnakan. Dalam hadis Rasulullah, Rasul mengatakan sempurnakan setengahnya dengan menikah dan jauhi dari syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu sudah sempurna. Demikian sebagai pengantar, alhamdulillah kita undang Bang Riko nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Riko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Mulyadi, senang bisa berjumpa lagi dengan salah satu guru saya ini. Alhamdulillah. Sehat Bang Riko ya? Alhamdulillah. Mana ini posisi di Jakarta? Di Jakarta, di rumah. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, Bang Riko ini pembina Sehati ya. Nah, ini kita ingin tahu dulu Sehati itu apa, sejak kapan, bagaimana. Nih, silakan Bang Riko. Ini karena nanti kita akan membahas nih yang penting terkait dengan fikih munakahat ini dengan judul yang sudah ada di belakang Bang Riko, siap ganti status ya. Ya, silakan Bang Riko tentang Sehati dulu nih. Sehati ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat. Waalaikumsalam. Senang saya hari Maka bisa bergabung dengan sahabat-sahabat semuanya di acara pagi kali ini, dan juga merupakan satu kehormatan buat saya dan juga insya Allah istri saya sudah bergabung dari ini, namun gambarnya belum muncul. Jadi kalau kita tentang Sehati, pemaknaan Sehati itu sebenarnya dari sejak awal berdirinya kita tidak menetapkan satu arti khusus ya. Sehati biasa kan orang suka bikin singkatan-singkatan gitu ya. Ya betul. Dan lalu di Bandung ada Sehati juga, tapi olahraga itu sehat dan tambah ilmu. Iya. Olahraga terus tausiah gitu. Betul. Ini juga saya kira ada singkatan ya Bang Riko, belum ada ya? Dari awal berdirinya tidak ada Satmol. Jadi Sehati ya Sehati gitu. Karena jujur secara pribadi saja, saya tidak begitu menyukai singkatan-singkatan yang dipaksakan gitu. Kalau bikin singkatan ya sudah singkatan aja gitu. Jadi Sehati tidak memiliki makna khusus. Jadi ya Sehati saja begitu. Sehingga orang kami supaya lebih mudah mengingatnya. Tidak perlu makna khusus. Intinya ya Sehati bagaimana menjadikan satu dua hati menjadi satu gitu. Sehati. Intinya itu saja. Walaupun pada kenyataannya kalau saya baca di beberapa literatur bahwa tidak mungkin menyatukan dua hati yang berbeda. Jadi suami istri itu ibarat rel kereta ya, selalu berdampingan. Lurus, mau belok kanan bareng, belok kiri bareng, lurus, tapi dia tidak akan pernah rel kereta itu akan jadi satu, begitu. Masya Allah, ini bagus nih, ilustrasi rel kereta api ya. Jadi harus diluruskan dengan sehati ini, bagaimana kita bisa membina rumah tangga itu tetap dengan satu hati, maka muncullah Sehati. Lalu diawali dengan intinya adalah khususnya memfasilitasi teman-teman yang belum menikah, begitu Ustaz Mulyadi. Iya. Itu sejak kapan ada Sehati itu? Awal ide ini muncul sekitar Oktober 2003. Ya. 2003, sekarang 2022 ya. 2022. Jadi waktu itu saya masih berkhidmat di Darul Tauhid Jakarta itu sebagai tim khidmatnya Istiqlal, khususnya kepada kajiannya AA di Istiqlal. Waktu itu diserai dari teman-teman dari Kanada meminta supaya saya sama istri untuk mengurus Sehati ini karena mereka menyampaikan bahwa gimana ya Bang, kita mau mengurusi orang yang akan menikah atau sudah menikah, tapi pengurusnya sendiri belum menikah gitu. Akhirnya diserahkan ke saya sama Teriri gitu. Sehingga muncullah
tahun 2003 ide itu berjalan. Waktu itu hanya memfasilitasi teman-teman tim hikmat dan katakanlah waktu itu santri karyanya Darut Tauhid waktu itu di situ. Pada 2004 sekitar bulan April 2004 dari pihak Darut Tauhid Jakarta meminta supaya saat ini di publik, di sebar luas saja, gitu, dibuka untuk umum. Gitu. Akhirnya diumumkan, lalu dibuatlah program khusus, muncullah Sehati. Namanya waktu sempat berganti antara Forum Sehati, Majelis Sehati, akhirnya dipakai yang belakang Majelis Sehati. Begitu. Baik, kalau mulai 2003, sekarang 2022, udah mau 20 tahun ya. 19 tahun nih. Ya, tahun sih. Luar biasa nih, sudah mau 20 tahun, tahun depan udah 20 tahun. Programnya apa aja nih Bang Riko di Sehati ini? Sehati sudah digulirkan ya hampir 20 tahun ini. Ya. Program awalnya kita lebih kepada pembinaan kepada anggota, yaitu sesuai dengan motonya bahwa berilmu untuk menjemput jodoh atau dibalik. Menjemput jodoh dengan berilmu. Jadi intinya lebih ditekankan kepada berilmunya. Program-programnya diantaranya adalah kajian rutin, kemudian ada sistem pembinaan pranikah. Kalau dulu, jadi sekarang ada dua ini, saya melihat di dua sejarah dari Sehati. Saat yang dulu itu memerlukan waktu 6 bulan untuk mengikuti kajiannya, ya sebelum kita memfasilitasi, kami memfasilitasi untuk proses ta'arufnya. 6 bulan dulu harus ikut kajian. Kalau sekarang dipadatkan sekitar sebulan 2 bulan begitu, melalui 4 atau sampai 8 kali pertemuan. Gitu. Jadi terus programnya itu kemudian ada kajian. Kalau kita beli barang harus ada purna jual ya, layanan purna jual. Nah ini setelah menjadi anggota Daurah Sehati, maka difasilitasi kajian-kajian rutin sebulan 2 kali. Kemudian ada acara Daurah Sehati seperti insya Allah nanti tanggal 6 dan 7 Agustus akan ke Masjid Darut Tauhid Bandung. Di sana kita akan melakukan pembinaan atau keilmuan di sana. Nah itu antara satu programnya itu. Baik. Ada Bariri juga di sini, boleh kita dialog juga kalau ada? Ya silakan. Nah, ini dia pelaku Sehati juga. Ya. Assalamualaikum Mbak Riri. Masih di mute? Mungkin sama Kang Faruk bisa dibukain? Masih di mute nampaknya? Mic-nya masih. Ya. Sudah ada ya? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mbak Riri? Alhamdulillah Ustaz. Terima kasih. Ya, saya dengar juga ini bertemu dengan Bang Riko lewat program Sehati atau gimana ini? Kalau ya, kami berdua waktu bertemu belum ada Sehati. Oh belum ya? Belum ada, karena kan alhamdulillah kami menikah tahun 2002, sedangkan Sehati baru muncul 2003. Gitu. Ya. Dulu sama-sama hikmat ini ya, Jakarta ya. Berkhidmat di Jakarta. Saya waktu itu masih menemani AA siaran di radio, di salah satu radio swasta di Jakarta, kemudian aktif berkhidmat sebagai sukarelawan di Darut Tauhid Jakarta, bertemu dengan Teh Riri. Akhirnya ya sejarahnya panjang, jadi kalau mau tahu detailnya mungkin sama-sama nanti bisa bergabung di acara Daurah Sehati tanggal ya. Dirinci ya. Kalau intinya begitu. Jadi kami berdua sama-sama berkhidmat dan bertemu, kemudian memutuskan setelah melalui proses ta'aruf, kami memutuskan untuk menikah gitu. Yang pasti tidak ada pacaran. Iya. Baik, mungkin saya tanya Mbak Riri dulu nih, Bang Riko. Ini terkait dengan tadi bahwa harus mempersiapkan ilmu menikah itu, ya. Nah, jadi ada program-program yang ya tadi sepintas mungkin sudah disampaikan, tapi saya masih penasaran nih juga para kaula muda tentunya, ya. Kaula tua mah nggak tahu nih pacaran juga atau tidak ya. Jadi program yang sudah digulirkan selama ini seperti apa dan gini Mbak Riri, kadang-kadang program Sehati atau yang seperti ini dianggapnya seperti
Mak Comlang gitu, Mbak Riko ya, atau Pak Comlang gitu, atau gimana nih, Mbak Riri, mungkin bisa dijelaskan. Baik, Ustaz. Selama ini sih tadi sudah disampaikan bahwa program saat ini sejak 2003 dan itu bermula memang dari teman-teman Gamada, keluarga mahasiswa Darut Tauhid. Iya. Yang semula dijalani itu kita melakukan satu pembinaan berkala dengan kurikulum seperti sekolah, jadi kayak semacam sekolah pranikah ya, seperti itu. Jadi ada kurikulumnya dalam tahapan kalau dulu 6 bulan untuk programnya, tapi mulai di 2022 ini kita bicara yang terakhir aja, sekarang kan sudah dalam keadaan dua kondisi dari 2003 sampai 2010 ya. 2014. Kemudian kita sempat vakum, mulai lagi, alhamdulillah. Sebenarnya sih dibilang vakum sama sekali juga enggak, sebenarnya kita tetap karena banyak teman-teman yang tetap ingin berjalan, akhirnya kita tetap mengadakan meskipun itu di luar gitu. Nah, kemudian 2022 ini alhamdulillah atas amanah dari Ketua DKM Jakarta, Sahati diaktifkan kembali di lingkungan Darut Tauhid Jakarta, khususnya di DKM. Nah, program yang selama ini berjalan, kita satu itu memfasilitasi secara keilmuan teman-teman secara online, secara daring via Zoom karena kondisi pandemi. Kita melakukan pembinaan berkala selama 2 bulan dengan 8 kali pertemuan. Kemudian juga di luar itu, alhamdulillah teman-teman yang bergabung di forum tersebut kita fasilitasi untuk yang mau curhat, yang mau konsultasi, tentunya dengan aneka macam, dan kami berdua siap-siap harus memang 24 jam juga ya kalau sudah ada yang mau curhat seperti itu. Kemudian juga alhamdulillah kami juga bisa memfasilitasi proses ta'arufnya, tapi tadi bukan berarti kami ini biro jodoh ya, tapi memang membantu sebagai mediator, sebagai fasilitator lah kurang lebihnya seperti itu. Alhamdulillah tahun ini kita sudah mantu 2 pasang ya Pak ya. Yang terakhir kemarin ada juga warga Bandung nih yang kita berhasil proses ta'aruf gitu. Salah satunya ada Musrifah di SMP DT Putri. Salah satu musyrifah SMP. Ya, Ikhwannya anggota dari Daurah Sahati. Dan itu prosesnya memang karena kami di Jakarta, mereka di luar Jakarta, akhirnya kita via Zoom ya untuk proses ta'arufnya seperti itu. Itu kita bantu, kita proses, dan tentunya bukan berarti kita yang mencarikan jodoh ya, justru karena ya semua kembali lagi Allah yang menentukan, Allah yang maha baik yang memberikan proses ini bisa terjadi. Kami berdua hanya sebagai mediator, sebagai fasilitator aja. Selain kami menjadi fasilitator ta'aruf, kami juga menjadi fasilitator bagi yang ingin konsultasi, baik itu seputar biasanya kalaupun belum nikah curhat, ternyata sudah nikah juga masih banyak yang curhat juga Ustadz, banyak permasalahannya. Tapi kalau nikah itu sudah menyinggung masalah fikih, tentunya kami harus sampaikan ke Ustadz atau Ustazah yang mungkin lebih berkompeten, karena kami mungkin karena kami sebagai praktisi selama ini kan yang sering ditanyakan, kok bisa sih nikah nggak pakai cinta gitu, kok bisa sih, terus dari mana kita tahu kalau dia itu orang yang tepat dan sebagainya. Nah paling kami hanya menyampaikan seperti itu. Kami berani berbicara karena kami sudah menjalani. Itu saja sih kurang lebihnya Ustadz. Jadi yang lain-lainnya ya alhamdulillah sejak 2003 sampai hari ini kami siap untuk menjadi mediator untuk teman-teman yang memang sedang dalam masa penantian. Begitu sih Ustadz kurang lebihnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Riri. Masya Allah, ini jadi wawasan buat kita semua nih, terutama kaula muda. Ya pentingnya menyiapkan ilmu. Bagaimanapun dalam Islam, semua amal itu selalu harus didasari dengan ilmu. Pupuk iman adalah ilmu, ibadah benar karena ilmu, akhlak mulia dengan ilmu. Mana mungkin menikah yang begitu sakral dalam ajaran agama kita, begitu penting diatur dari mulai bagaimana sebelum nikah, saat pernikahan, sampai pasca pernikahan, sampai nanti punya anak dan seterusnya, ada aturannya. Ya, mana mungkin kita tidak punya ilmunya ya. Nah, yang terjadi kalau tidak disiapkan sebelum menikah, banyak ya keluarga yang bahasa kepatahnya seumur jagung ya. Banyak tuh Bang Riko, saya pernah khutbah nikah di salah satu pengantin di Bandung gitu ya, Masya Allah, miliaran itu di tempat yang mewah gitu, konon sampai menghabiskan 3 miliar itu untuk jadi persepsinya, tidak hanya 1 hari bahkan 3 hari 3 malam begitu,
karena undangannya banyak. Tapi 4 bulan kemudian dapat kabar itu cerai lagi. Masya Allah ya. Ada yang akadnya di Masjidil Haram, cerainya di kafe. Gitu ya. Ada yang akadnya di masjid yang kecil sederhana, Ya, tapi langgeng sampai kakek nenek. Nah, jadi bukan mewah itu meriah dari pernikahannya, tapi yang terpenting adalah justru mempersiapkan ilmunya ya. Baik, Bang Riko atau Mbak Rini masih ada yang disampaikan sebelum nanti kita undang para pendengar juga nih, para pemirsa. Tadi yang menyebut kalau toh sudah mewah terus bercerai, kalau di kami ada istilah lagi yaitu jodoh tapi jatuh tempo. Jadi istilahnya kami bilang mereka berdua jodoh tapi jatuh tempo, dalam arti Allah hanya memberikan kesempatan katakan 2 tahun atau 3 tahun untuk bersama begitu. Kita bahas itu istilahnya. Tetap jodoh, mereka tetap jodoh, tapi sudah jatuh temponya ya sudah selesai gitu. Ada bahasan khususnya itu juga. Masya Allah. Dia bikin penasaran nih kalau ikut trainer nih, gimana jatuh tempo, kan mesti jatuh tempo mau utang itu cicilan bagi para pencicil nih. Baik Bapak Ibu sahabat-sahabat, silahkan yang tergabung baik di Zoom ini ya, bisa langsung nih, yang di Zoom bisa raise hand, atau yang di YouTube, di IG, di Facebook, silakan juga boleh chat. Ada tim yang akan membantu nanti menyampaikan tentang bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sahabat-sahabat akan tanyakan seputar fikih pernikahan ini ya. Dan insya Allah sekali lagi kita nanti akan ada program daurah sehati ya, dengan siap ganti status. Nanti Bang Riko yang akan menjabarkan lebih luas. Saya sedikit tambahkan lagi sebagai perbandingan Bapak Ibu, bagaimana dalam Islam ini begitu luar biasa pernikahan ini ya. Konon di barat sana itu mereka tidak begitu perhatian ya. Ada yang sudah pacaran punya anak, kemudian anaknya sudah besar, hasil kebo kumpul, dia kumpulnya kebo Bang Riko ya. Hasil kebo kumpul, kemudian baru mikir itu anaknya udah 6 tahun, 7 tahun, kapan kita nikah begitu ya. Nah, ini tentu sangat beda dengan Islam yang mengatur jauh sebelum pernikahan, adanya proses ta'aruf yang kemudian di situ pun sudah dibentengi jangan sampai menjadi jalan atau peluang dosa ya. Tidak sedikit yang justru sebelum nikah ini jadi jalan dosa, banyak yang kemudian menjadi berdosa karena tidak dengan menggunakan syariat Islam ya. Bahkan sangat mengkhawatirkan kondisi sekarang dengan teknologi membuat kemudian orang-orang yang tidak paham dengan agama ini justru bisa jadi bermasalah dikarenakan melakukan hal-hal yang di luar aturan syariat begitu. Masya Allah ya. Baik, terima kasih Bang Riko, Mbak Riri. Kita akan undang pemirsa baik dari Zoom, terima kasih juga para pemirsa yang live di MKTV dan MKFM ya. Ya. Mungkin tidak terdengar pertanyaannya, dari dalam hati dulu ya. Baik, ada Ibu Rika yang sudah resen, kita beri kesempatan dulu. Silakan Ibu Rika. Silakan. Ya, Assalamualaikum Pak Riko, Pak Ustadz Mulyadi. Waalaikumsalam. Ini soalnya sinyal kurang bagus. Ya, nggak apa-apa Bu, silakan. Ya, sebetulnya Pak Riko kita sering ketemu di Darul Tauhid Jakarta. Ya. Ya. Alhamdulillah. Rumah di belakang Darul Tauhid yang biasa saya suka bawa makanan. Pak Riko, ya Pak Riko, ini saya ingin tahu program apa untuk sehati, karena saya ini ada teman-teman di kantor kebetulan kan itu lokasi juga dekat dengan Tauhid yang masih ya dibilang jomblo lah gitu. Kita ingin berusaha untuk mencari penerangan tentang makna pernikahan biar termotivasi gitu kan. Itu jadwalnya atau programnya gimana ya, biar saya juga menyampaikan kepada teman-teman, termasuk saya juga masih single ya, walaupun usia saya udah tidak muda lagi gitu. Mungkin dengan ada program ini kita ada keinginan kuat gitu bisa dipertemukan dengan pendamping hidup. Itu aja mungkin Pak Riko, terima kasih juga untuk Mbak Riri, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Rika. Jadi ini pertanyaannya agak banyak nih Bang Riko dengan program sehati yang akan diberikan ya. Ini di IG ada juga dari
Nengsi, kemudian ada dari Fatah Lamusu, sama infonya, minta info tentang mendaftar program Daurah Sehati ganti status yang akan digunakan di waktu dekat. Silakan Bang Riko atau Mbak Riri yang menjawab. Enggak? Ya, jadi intinya untuk program Sehati memang awalnya adalah dari DKM Darut Tauhid Jakarta. Jadi programnya rencana awalnya setiap 2 atau 3 bulan sekali itu akan kami angkat atau kami ajukan, yaitu program Daurah Sehati perangkatan gitu ya. Selalu ada di maksudnya akan dirutinkan itu selama 2-3 bulan. Namun karena kondisi seperti sahabat-sahabat ketahui, karena kondisi juga pandemi belum selesai, jadi awalnya ini selalu online ya. Lalu kami coba untuk offline. Salah satunya adalah nanti di Daurah Sehati yang ke Bandung. Jadi silakan Teh Rika kalau mau mengikuti yang sistem singkat kilat ya. Kalau Daurah Sehati yang ke Bandung adalah yang program yang singkat. Kalau nanti ada program lengkapnya bisa 4-8 kali pertemuan ya. Itu Teh Riri itu bisa 4-8 kali pertemuan, itu yang rutin. Nah sekarang dicoba untuk offline, tetapi juga nantinya akan difasilitasi teman-teman yang di luar Jakarta, Jabodetabek, itu nanti secara online. Jadi sementara ini untuk bisa mengetahui kapan Daurah Sehati diadakan, kami menganjurkan untuk sahabat-sahabat semuanya bergabung dengan media sosial DKM Darut Tauhid Jakarta, yaitu di Masjid Darut Tauhid Jakarta, baik melalui Facebook maupun Instagram. Di search aja, kemudian bisa menghubungi hotline DKM DT Jakarta di 0813 8000 7729. Begitu jawabannya. Karena situasi juga kita belum bisa rutin katakan 2 bulan, 3 bulan pasti nanti ada lagi gitu. Belum. Jadi kita masih melihat situasi dan kondisi. Kalau kajian lepasnya yang tadinya awalnya hanya khusus untuk anggota, lalu kita buka untuk umum, adalah kajian ngopi, ngobrol perkara ikhtiar. Itu 2 kali sebulan, Ahad malam pekan pertama dan Ahad malam pekan ketiga. Itu bisa saja bergabung lewat situ dulu, kemudian nanti baru bergabung ke program yang lengkapnya. Gitu. Atau kalau mau mengawalinya bisa mengikuti Daurah Sehati yang nanti ke Bandung. Ya. Baik, begitu ya sahabat-sahabat yang tadi bertanya di IG, termasuk tadi dari Ibu Barika ya. Insya Allah yang terdekat ini tanggal 6 sampai tanggal 7 Agustus. Ya. Agustus ya, artinya hari Sabtu sampai hari Ahad di Bandung. Nah, di Bandung, sehingga bagi yang warga Jakarta atau Jabodetabek bisa mendaftar dulu, dan nanti ini bisa berangkat sama-sama ya Bang Riko ya? Berangkat sama-sama dari DT Jakarta. Berangkat sama-sama dari DT Jakarta atau dari Cipaku ya. Cipaku, ya. Nanti berangkat ke Bandung, kegiatannya di Bandung sampai hari Ahadnya. Pokoknya ini menarik ya, materinya menarik gitu ya, dan nanti pulang juga sama-sama lagi. Begitu Bang Riko ya. Yang di Bandung bisa langsung datang nanti tapi tetap melakukan pendaftaran. Ya. Iya, yang Bandung tetap daftar, nanti daftar ke Darut Tauhid Bandung, begitu ya, bisa. Jadi terus kita gimana yang luar kota, ya bisa langsung ke Bandung. Ya, yang luar kota bisa langsung ke Bandung, ataupun nanti bisa mengontak DT Jakarta. Nanti kita coba fasilitasi selama perjalanannya bagaimana, begitu. Ya. Jika memungkinkan bisa juga dengan Jakarta ya berangkatnya, atau misalkan ada yang luar pulau nih penasaran, nah sekalian jalan-jalan ingin tahu Darut Tauhid Bandung, dari luar kota ke Jakarta dulu, dari Jakarta bareng sama-sama ke Bandung, begitu ya. Masya Allah. Ini ada pertanyaan juga nih Bang Riko, ini menarik, atau mungkin sedikit dulu tambahin dulu deh Mbak Riri, sebagai bocoran sebenarnya apa materinya di Daurah Sehati ini, bocoran aja judulnya ya, karena kalau materi kan nggak akan cukup ya waktunya. Kira-kira apa sih yang akan dibahas sebenarnya di Daurah Sehati itu?
Ya, intinya secara garis besarnya ingin menguatkan tauhid sahabat-sahabat yang saat ini sedang menanti pendamping. Karena yang pasti supaya teman-teman lebih memahami dan mengetahui apa sih tujuan kalian ingin menikah gitu, dan untuk apa dan harus apa ketika kita dalam berprosesnya. Yang pasti nanti akan ketemu materi-materinya itu ada, karena insya Allah akan ada 4 sesi. Yang pertama itu nanti dengan Ketua DKM DT Jakarta, juga beliau dengan Ustadz Dadang Sukandar. Beliau akan mengisi materi mengenai mengatasi bagaimana mengatasi ketenangan supaya tenang dalam masa penantian. Kurang lebih seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua dengan Adeda nanti mengisi materi mengenai bentar bocorannya saya. Kalau untuk Adeda nanti mengatasi mengatasi bagaimana kita bisa menyikapi kehidupan dengan bening hati, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian dengan Ibu Hairati, insya Allah nanti Bu Hairati sebagai narasumber Ahwat nih satunya. Ya betul. Ya, kalau mengenai supaya seimbang. Harusnya Ustadzmu yang isi. Tapi digantikan oleh Ibu Hairati, insya Allah akan mengisi materi mengenai hal-hal yang sifatnya lebih menguatkan atau motivasi seputar permasalahan jodoh, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian yang terakhir sesi keempat nanti insya Allah dengan kami berdua kita akan berbicara begitulah cinta. Gitu. Nanti bagaimana hal-hal seputar yang berkaitan dengan cinta dan persoalannya, seperti itu kurang lebihnya. Yang pasti teman-teman untuk yang sedang, kalau boleh menambahkan, yang saat ini sedang dalam masa penantian, sesuai kami mendapatkannya dari salah satu nasihat pernikahan dari guru kami, Kiai Haji Abdullah Gimnasiat. Jadi dalam menjalankan rumah tangga, mungkin berlaku juga bagi yang teman-teman yang saat ini, biar jadi ilmu sedikit bocoran, untuk supaya pernikahannya nanti atau proses perjalanan pernikahannya inginnya langgangnya dunia akhirat gitu. Yang pasti bekal utamanya adalah ketika mendapati kekurangan pasangan itu akan menjadi ladang amal, kelebihan pasangan akan menjadi ladang ilmu. Itu teman-teman. Jadi itu konsep itu, 2 poin itu yang selama ini kami jalani hingga insya Allah Agustus ini kami sudah 20 tahun pernikahan, dan itu salah satu nasihat pernikahan dari guru kami. Begitu Ustaz. Baik, Masya Allah. Terima kasih nih Mbak Riri. Jadi ilmu buat semua ya. Nah, karena nggak ada manusia yang sempurna, kan begitu ya dalam lagu juga. Nah itu benar. Jadi kalau ada kekurangan, itu ladang sabar. Kalau ada kelebihan, ladang ilmu. Sehingga benar-benar menjalaninya dengan penuh niat karena Allah semata. Begitu. Baik, ini ada yang bertanya nih Bang Riko atau Mbak Riri yang menjawab, silakan ya. Ini dari IG Jana 696. Izin bertanya, bagaimana cara menghilangkan keraguan untuk menikah? Saya sering menolak calon suami karena takut seperti pernikahan poligami. Jadi mungkin belum nikah udah takut di poligami, kurang lebih begitu nih. Gimana Bang Riko? Sebenarnya saya ingin kembalikan tadi di awal pertemuan kita, Ustadz Mulyadi sudah mengingatkan tentang pentingnya ilmu. Jadi mengenai keyakinan, mengenai menghilangkan keraguan, maka salah satu ikhtiarnya adalah dengan berilmu. Selain kalau saya cuma bilang harus yakin sama Allah, gitu. Yakin sama Allah, mungkin ngomongnya gampang ya, prakteknya yang mungkin agak sedikit sulit. Tapi tidak ada yang sulit kalau semua didasari dengan ilmu. Dan masalah takut poligami, pembahasan poligami secara khusus pun nanti di Sehati ada, gitu. Jadi pembahasannya khusus ya. Iya. Pokoknya ini yang memang khusus, yang belum berstatus dulu. Gitu. Iya. Jadi harus yang ini khusus karena kami mencoba memahamkan sahabat-sahabat bagaimana memahami poligami dengan benar. Gitu. Baik. Jadi terima kasih. Dengan ilmu. Jadi kalau tadi bagaimana supaya menghilangkan keraguan, ya tidak ada lain selain dengan dibekali ilmu. Dan satu lagi kalau boleh saya sampaikan adalah banyak-banyak bersilaturahim dengan orang soleh yang sudah menikah, ya. Jangan orang soleh yang masih jomblo juga, ya.
sama aja gitu, nggak dapat ilmunya nanti. Jadi orang soleh yang sudah menikah. Oke, jadi salah satu sumber ilmunya juga pengalaman dari orang yang sudah atau menimba ilmu dari yang udah pengalaman, itu Bang Riko ya. Betul. Dari yang sudah menikah tadi. Baik, luar biasa. Dilanjutkan ya, masih ada pertanyaan juga di IG dari Ezi Kartikawati. Izin bertanya bagaimana menghadapi insyakur dalam diri, sedangkan hati sudah ingin menikah. Mohon dibahas sedikit saja. Ini juga bisa jadi insyakur, ini pembahasan nanti di daurah ya. Jadi, nah itu juga nih Bang Riko, Teh Riri ya, silakan. Iya mungkin. Teh Riri lah. Ya. Mungkin buat Teteh yang tadi bertanya, kita kembali lagi, Teteh ingin menikahnya itu tujuan utamanya apa? Di sini kan pasti kalau ditanyakan pasti ingin mendapatkan pengen keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Tapi kan tentunya diluruskan kembali tujuan utamanya apa? Saya tuh ingin, misalnya nih contoh, saya ketika dengan Bang Riko itu memang kami prosesnya sangat singkat dan tidak mungkin tidak nggak bilang ribet, enggak juga, karena kan kami berdua memang prosesnya tidak pakai CV segala macam, dengan pertemuan singkat kami langsung proses dengan singkat sekali gitu. Karena saya waktu itu minta sama Allah, ya Allah, jika dalam waktu dekat ini ada seseorang yang berniat kepadaku, aku akan terima dia apa adanya. Tapi tentunya itu dengan ilmu, tentunya dengan ketawakalan. Karena saya ingin mendapatkan, karena saya saat itu sudah statusnya sebagai salah satu santri karya di Darut Tauhid, dan saya ingin mendapatkan pastinya pasangan yang juga bisa kita sama-sama satu misinya kita. Kalau saya pengennya punya pasangan yang punya misi dakwah yang sama, maka saya minta sama Allah, saya ingin punya pasangan juga yang memang kita bisa sama-sama beriringan seperti rel yang tadi seperti Bang Riko bilang, kita sama-sama berjuang dengan niat dakwah karena Allah Ta'ala. Dan udah saya minta itu sama Allah, dan ternyata sama Allah diijabah. Jadi dan untuk menghilangkan keraguan nanti berkaitan dengan hal poligami atau itu kembali lagi ke kalau kita tetap berbaik sangka, tetap berdoa kepada Allah ingin diberikan yang terbaik, udah hilangkan keraguan gitu loh. Jangan sampai menyesal. Nah, untuk detailnya lengkapnya sih nanti kayaknya kalau di sini nanti akan makan waktu panjang. Memang lebih enak nanti di hari H itu, nanti di tanggal 7 Agustus itu kayaknya lebih enak. Kalau memang nanti ada hal yang lebih detail lagi, kalau mau konsultasi, insya Allah ada sesinya juga, ada waktunya juga. Jadi daftar aja ya untuk tanggal 6-7 Agustus gitu. Karena akan panjang kalau dijelaskan. Begitu kurang lebihnya. Terima kasih. Baik, alhamdulillah, terima kasih Mbak Riri. Jadi itu yang mengatasi insyakur gitu ya. Baik, selanjutnya mungkin ini penanya terakhir nih sebelum nanti penguatan dari Bang Riko maupun Mbak Riri terkait persiapan daurah yang akan dilaksanakan ya insya Allah. Ini dari YouTube Nur Yamah gitu. Ini terkait dengan proses ta'aruf, seperti apa proses ta'aruf itu. Ini juga mungkin tidak mendalam ya, tapi biasanya ada materi ta'aruf, bagian dari materi yang penting ya bagi para kaula muda gitu. Silakan Pak Riko. Ya, insya Allah. Baik. Jadi begini, kami jelaskan secara singkat saja, karena nanti secara rinci nanti insya Allah di acara daurah. Jadi proses ta'aruf, memahami kata ta'aruf, yang kami pahami ta'aruf itu artinya berkenalan. Secara umum intinya artinya berkenalan ya. Jadi kemudian terjadi pergeseran makna sehingga mengkerucut bahwa kalau orang bilang proses ta'aruf itu pasti ujung-ujungnya untuk nikah gitu ya. Padahal tidak seperti itu. Jadi proses ta'aruf yang disehati ada tata cara sendiri, ada peraturan sendiri. Namun demikian itu adalah dari bentuk usaha atau istihad saya tim sehati untuk lebih agar tidak melanggar syariat Islam. Jadi ada misalnya tidak diizinkan untuk bertemu secara berduaan, apalagi melakukan pacaran, begitu ya. Jadi di saat itu sudah pacaran sebelum nikah itu sudah tidak ada harga mati, begitu. Jadi pacaran hanya ada sesudah menikah. Proses ta'arufnya itu nanti ada beberapa kali pertemuan,
bisa melalui online, tapi tentunya kalau online kami memang sedikit agak lebih khusus ya, ada persyaratan yang lebih khusus untuk online. Sedangkan untuk Jabodetabek itu proses ta'arufnya dilaksanakan di Masjid Darut Tauhid Jakarta. Kita nanti akan melakukan pertemuan di situ berapa kali, setelah ada sedikit bimbingan, nanti di situ diarahkan. Jadi proses ta'arufnya tidak berlangsung terlalu lama, karena mengacu pada yang kami berdua alami, saya dan Teh Riri hanya 5 menit prosesnya. Ya, kami ingin memberikan semangat ke sahabat-sahabat yang ada di sini, tidak harus menunggu klik. Ya, nanti bisa dibahas bahwa bagaimana tadi ada tulisan kalau nggak salah di chatroom mengatakan ta'aruf atau menikah dengan tanpa pacaran begitu ya, itu sungguh luar biasa mungkin di zaman sekarang ya. Tapi biasa-biasa aja di zaman dulu, zaman orang nenek-nenek kita dulu juga rata-rata ketemu begitu ya. Jadi kami berdua prosesnya sangat singkat, sekedar untuk supaya memberikan semangat buat teman-teman lain tanpa CV. Lalu bagaimana dengan kliknya, insya Allah dibahasnya nanti di acara Daurah Sehati ya, itu lengkapnya. Tapi intinya proses ta'aruf di Sehati itu ada beberapa tahapan dan tidak memerlukan waktu lama ya. Ada tata cara tersendiri. Baik, jadi jangan dibayangkan berat gitu ya. Jadi insya Allah bisa dengan mudah-mudahan. Ya. Dan tetap ada pendampingan sih selama proses. Betul, bagian dari ikhtiar ya, ini ikhtiar untuk bisa bertemu dengan yang terbaik. Baik. Waktu kita 4 menit lagi nih, Mbak Riri. Ada yang raise hand? Yang raise hand, raise hand terakhir ya, raise hand silakan. Ini dari tadi nggak turun-turun raise handnya mungkin. Dari siapa? Amin. 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 Saya kenal ini dengan Bang Riko. Iya. Baik. Ini banyak yang menanyakan kembali nih tentang program Sehati tanggal 6 dan 7, Mbak Riri dan Bang Riko, mungkin bisa dijelaskan lagi tentang bagaimana cara mendaftarnya dan mendaftarnya kemana, nanti fasilitas apa yang akan didapatkan, kemudian juga kontak personnya siapa dan seterusnya. Yang bisa berangkat gimana gitu, pakai jalan kaki dari Jakarta. Mohon dijelaskan kembali, ini banyak yang nanya nih. Detailnya tanya dulu ya. Jawab. Baik, untuk proses Daurah Sehati ini, sahabat-sahabat bisa mendaftarkan diri bisa menghubungi admin DKM Masjid DT Jakarta melalui, nanti bisa dilihat mungkin di medsos, nanti akan ditampilkan ya Ustaz ya. Jadi untuk hubungi admin DKM Masjid Darut Tauhid, baik yang di Bandung juga bisa, baik yang di Jakarta juga bisa. Saya belum hafal di nomor DKM yang Bandung dengan Kang Daud. Kemudian juga di DT Jakarta itu adminnya di 0813 80007729. Kemudian fasilitas apa yang didapat? Fasilitasnya, nah ini mau ditampilkan untuk ininya, flyernya. Keluar ini sebentar. Ya, dibacakan dulu. Baik. Untuk fasilitas yang didapat, yang pasti untuk yang Bandung dan sekitarnya bisa langsung mendaftarkan via DKM DT Bandung juga bisa ya. Untuk yang alhamdulillah ini peserta ada yang dari Jogja, dari Semarang juga ada, sudah daftar melalui Jakarta, itu bisa. Yang fasilitas yang didapat nanti teman-teman bisa mendapatkan yang pasti, tapi karena ini kita konsepnya mabit ya, jadi nanti kita akan sama-sama mabit itikaf di Masjid Darut Tauhid Bandung, karena lokasi kegiatannya di Masjid Darut Tauhid Bandung yang di Jalan Geger Kalong. Untuk makan, dapatnya makan pasti kita kasih makan, ada termasuk makan, kemudian juga ada souvenir, kemudian juga ada, yaitu benefitnya juga nanti kita akan selain benefit juga kita akan rihlah. Kemudian juga yang dari Jakarta, berangkat dari titik poinnya dari DT Jakarta sudah pasti termasuk transportasi, mulai dari berangkat dari DKM DT Bandung menuju Bandung, kembali lagi ke Bandung. Kemudian juga fasilitas lainnya, keuntungan lainnya mungkin bisa konsultasi seperti yang sudah tercantum di sini, konsultasi pranikah. Kemudian otomatis dengan teman-teman bergabung mengikuti Daurah Sehati akan menjadi member atau menjadi anggota kita, dan itu berlaku seumur hidup. Jadi ketika teman-teman ingin difasilitasi proses ta'arufnya atau konsultasi atau apapun, kami tidak memungut bayaran lagi. Cukup hanya satu kali di acara daurahnya aja, tapi seterusnya ketika ada proses ta'aruf, konsultasi, sudah ada
biaya lagi sama sekali, seperti itu. Ya, Dan akan jadi ada biaya pembina. ini untuk transportasi ya, karena Ya, untuk transportasi. tidak bisa jalan kaki dari Jakarta ke Bandung untuk transportasi dan makan itu aja. Ya, makan, betul. Tapi yang benefitnya itu sih yang mungkin lebih ditekankan. Jadi juga selain itu tadi yang sudah disampaikan, keuntungan yang pasti bisa mendapatkan ilmu yang luar biasa sebagai salah satu tambahan bekal utama dalam proses penjemputan jodohnya. Itu kurang lebihnya. Lengkapnya nanti bisa disampaikan. Iya. Baik. Terima kasih Mbak Riri dan Bang Riko. Pas waktunya sudah selesai jam 6 ya. Sahabat-sahabat tentu saja tidak cukup di betul. Ini kalau filmnya baru trailer, baru iklan ya. Bagi sahabat-sahabat yang ingin tentunya mendapatkan ilmu yang lebih, persiapan pernikahan, persiapan menuju jenjang yang lebih baik lagi berdasarkan syariat Islam, mengganti status, silakan ikuti program Daurah Sehati yang diselenggarakan oleh Darut Tauhid Jakarta, DKM Darut Tauhid Jakarta dan DKM Darut Tauhid Bandung. Ya. Terima kasih Bang Riko, Mbak Riri dan sama-sama yang sudah bergabung. Ya. Waktunya sudah habis, kita tutup dengan hamdalah dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu sahabat-sahabat semua di MKTP, MKFM, YouTube, Facebook dan semua medsos yang sudah merelay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Yayasan Indonesia Mengaji menyampaikan 65% dari jumlah penduduk Indonesia beragama Islam tidak bisa membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data lewat Republika 147,5 juta umat Islam di Indonesia belum bisa membaca Al-Quran atau buta huruf Quran. Departemen Agama mencanangkan minimal 5 juta mushaf diperlukan di Indonesia ini setiap 1 tahun. Dan DT Peduli sebagai tahap awal mencetak 20.000 mushaf untuk diwakafkan kepada masyarakat di pelosok negeri karena banyak masjid yang sudah rusak Qur'annya atau tidak punya Qur'an, dan ini ladang amal bagi kita semua. Ayo sahabat-sahabatku sekalian, kita menjadi orang yang berada di barisan paling awal dalam berwakaf mushaf Al-Quran untuk negeri bersama DT Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berwakaf Al-Quran ke pelosok negeri plus pelatihan membaca Al-Quran. Wakaf Al-Quran plus raih pahala mengalir abadi. Saudaraku sekalian, ini adalah kawasan Eko Pesantren 2 di daerah Parompong. Masya Allah, luasnya 4,6 hektar dan di sini akan segera dibangun masjid dan pesantren. Islam sangat serius untuk menjaga kelestarian alam, rahmatan lil alamin. Dan mudah-mudahan menjadi ladang amal bagi siapapun yang memang merindukan membangun masjid, membangun lembaga pendidikan. Inilah kesempatan untuk beramal. Saya sangat senang sekali di daerah saya akan dibangun pembangunan masjid sama pesantren. Semoga pembangunan di sini lancar dan diberkahi sama Allah. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.